Selamat Paskah saya ucapkan buat setiap saudara dan juga yang menyaksikan secara online. Dan kita bersyukur hari ini kita merayakan juga 19 tahun BMC Philadelphia Anniversary. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan terima kasih buat Tuhan Yesus, terima kasih buat semua keluarga besar BMC atas kesetiaan saudara, dukungan saudara dari tahun ke tahun yang luar biasa. Dan tema tahun ini kita adalah influence atau pengaruh. Bagaimana Tuhan memberikan pengaruh dalam hidup kita dan bagaimana kita harus menggunakan pengaruh dalam hidup kita. Dan subtema bulan ini adalah where to lead. Kemana kita harus memimpin, kemana kita harus membawa orang-orang yang kita pimpin. Setiap kita pasti ingat dan tahu pelayanan Rasul Yohanes dan Rasul Petrus. Kedua rasul ini adalah rasul yang luar biasa dipakai Tuhan. Dan kita melihat bagaimana buah pelayanan Rasul Yohanes dan Rasul Petrus. Tetapi pernahkah Anda tahu siapakah orang yang pertama kali membawa Yohanes dan Petrus datang kepada Yesus? Dan orang itu bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes 1 ayat 29, Alkitab berkata, pada keesokan harinya, Yohanes, ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Semua orang-orang yang bersama dengan Yohanes Pembaptis akhirnya dibawa oleh Yohanes untuk melihat Yesus sang anak domba Allah. Lompat ayat 35 dan 37. Pada keesokan harinya, Yohanes, laki-laki ini adalah Yohanes Pembaptis, berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Siapakah dua orang muridnya ini? Inilah Rasul Yohanes dan Andreas saudara Simon Petrus. Ayat 36, dan ketika ia, Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ayat 37, kedua murid itu yaitu Yohanes dan Andreas mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Saudara sekalian, Yohanes Pembaptis membawa kedua muridnya yaitu Yohanes dan Andreas datang kepada Yesus. Dan kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, keesokan harinya Andreas membawa saudaranya Simon Petrus datang kepada Yesus. Nah, dari pengalaman ini kita belajar sebagai murid Yesus, kita harus mempergunakan setiap pengaruh, setiap influence yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk membawa orang datang kepada Yesus. Saudara mungkin berkata, Pastor Lukas, saya adalah orang sederhana, saya enggak berpengaruh apa-apa. Tetapi sadarkah saudara bahwa sebenarnya Tuhan memberi banyak pengaruh dalam diri kita? Apa yang dimaksud pengaruh? Uang dan kekayaan itu punya pengaruh. Apalagi kedudukan, saudara sebagai orang tua, Anda sebagai seorang pemimpin, atau Anda seorang leader dimanapun, itu juga adalah pengaruh. Lalu juga popularitas, saudara mungkin populer dan ada banyak follower saudara, itu adalah pengaruh. Lalu juga di tangan setiap kita hari ini pasti ada influence. Apa itu? Itulah gadget, handphone, smartphone yang Anda pegang dan di dalamnya ada WhatsApp, ada SMS, bisa telepon, ada juga sosial media dan itu semua adalah pengaruh. Apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda ketik, apa yang Anda katakan itu adalah influence. Bahkan juga yang dimaksud pengaruh adalah hubungan baik kita dengan orang lain. Dan lihat bagaimana Yohanes Pembaptis. Dia tidak menggunakan pengaruh untuk kepentingannya sendiri, tetapi dia bawa muridnya datang kepada Yesus. Bahkan kita harus ingat bahwa pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini 2000 tahun yang lalu juga tidak lepas dari pelayanan Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang kedua.
Bahkan Yohanes Pembaptislah yang membaptis Tuhan Yesus di sungai Yordan. Yohanes Pembaptis berkata, biarlah Yesus semakin besar dan aku semakin kecil. Dan Yohanes Pembaptis adalah sebuah teladan baik agar kita menggunakan setiap pengaruh bukan untuk sesuatu yang salah, bukan untuk menghancurkan, tetapi justru membawa orang lain datang kepada Yesus. Yang setuju, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah ikutlah Yesus melalui hidupku. Follow Jesus through my life. Nah, jangan buat orang menempel kepada diri kita, tetapi bawa semua orang menempel kepada Tuhan Yesus melalui kehidupan kita. Saudara sekalian, ada banyak orang tanpa sadar dia gunakan semua pengaruh hanya membuat orang supaya bergantung pada dia. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau agar orang bergantung kepada Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Lihat bagaimana perumpamaan Yesus tentang bendahara yang tidak jujur. Bagaimana dia dipercaya harta oleh tuannya, tetapi akhirnya dia misuse. Dia salah menggunakan influence pengaruh yang diberikan oleh tuannya. Dan akibatnya dia dipecat dari jabatannya. Ingat juga Alkitab dalam kitab Ester berkata, ada Ratu Wasti dari kerajaan Media Persia yang diangkat oleh Raja Ahasiveros untuk jadi raja di Media Persia dan diberi banyak fasilitas. Tetapi ketika Ratu Wasti menikmati semua fasilitas raja, waktu raja memanggil agar Wasti datang menghadapnya dalam pesta raja, Alkitab berkata Ratu Wasti menolak. Kenapa? Karena dia sibuk berpesta bagi dirinya sendiri. Nah, inilah hal yang menyedihkan. Ada banyak anak Tuhan setelah dipulihkan, diberkati, diangkat, dan diberi banyak pengaruh dalam hidupnya, tapi salah menggunakan. Saudara sekalian, lihat banyak hamba Tuhan tanpa sadar dia begitu suka dan menikmati kalau semua orang bergantung pada dirinya. Apa-apa harus tanya sang hamba Tuhan. Apa-apa pokoknya pendetanya harus yang mendoakan. Apa-apa dikit-dikit nabinya yang harus bernubuat bagi dia. Maaf kata, ada orang yang hamba Tuhan yang suka begitu. Sebenarnya itu akan membuat orang bergantung bukan kepada Tuhan langsung, tetapi kepada hamba Tuhan. Bahkan yang baru viral, ada hamba Tuhan di Afrika yang ternyata, saudaraku, akhirnya mengajak jemaatnya, kalau kamu mau mengalami kesembuhan dari penyakit apapun, dekatkan wajahmu ke belakang saya. Dan waktu hamba Tuhan itu kentut, maka dia akan sembuh, saudara. Dan Anda tahu dia berkata, waktu saya kentut, saya bukan buang gas kentut, tapi urapan kesembuhan mengalir dan menyembuhkan orang tersebut. Anda tahu, akhir zaman tambah banyak yang aneh-aneh. Tapi saya berkata, di gereja ini, saya katakan, kami tidak mau saudara bergantung kepada saya. Anda kami bawa bergantung langsung kepada Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Lalu juga waktu saya ngobrol dengan banyak gembala dari gereja lain, ternyata pengalamannya hampir sama. Ada orang-orang di gereja tertentu yang punya pengaruh. Mungkin hubungan baik dengan orang lain. Mungkin dia seorang yang diberi Tuhan banyak kepercayaan. Dan begitu orang yang berpengaruh itu mulai tersinggung dengan gembalanya, bermasalah dengan yang lain, maka pengaruh itu dia gunakan dengan salah. Dia pengaruhi jemaat yang lain. Akhirnya keluar dari gereja tersebut. Dan akhirnya mungkin buat gereja baru atau buat komsel baru. Dan diberi nama barisan kelompok sakit hati, saudara. Dan ternyata di gereja mana-mana, saya udah banyak ngobrol, hal yang serupa terjadi. Betapa menyedihkan. Tapi mari kita belajar sebuah komitmen di Minggu Paskah ini. Gunakan setiap pengaruh untuk membawa orang datang kepada Yesus. Yang mau katakan yes. Jangan memakai Yesus untuk kepentingan kita pribadi. Tetapi serahkan hidupmu untuk dipakainya bagi kepentingan kerajaan Yesus. Jangan ikut Yesus hanya supaya saya diberkati, supaya saya disembuhkan, hidup saya lebih baik. Tapi ikut Yesus supaya Anda dan saya menjadi berkat. Yang mengertikan yes. Gunakan setiap pengaruh membawa orang datang kepada Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang,
Mengapa kita harus bawa orang kepada Yesus? Mengapa harus Yesus? Ternyata Alkitab memberikan beberapa jawaban. Mari kita belajar Yohanes 10 ayat 28. Tuhan Yesus berkata, dan aku Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Lihat kalimat Yesus berkata, mereka pasti. Ayo ucapkan bersama sekeras, pasti. Yang mau dapat door prize ucapkan keras, pasti. Ya kan? Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, lihat bagaimana Yesus berkata, barang siapa percaya pada Yesus, ia pasti akan diselamatkan. Ternyata dari kalimat Yesus ini kita belajar, mengapa harus Yesus? Yang pertama, karena Yesus pemberi kepastian di tengah ketidakpastian. Yesus pemberi kepastian di tengah ketidakpastian. Semua orang membutuhkan kepastian. Ya Pak ya. Terutama para wanita, kalau Anda mulai dipacari oleh seorang pria, yang dibutuhkan wanita adalah apa? Kepastian. Lu serius mau nikah apa enggak? Atau cuman main-main? Kapan kepastian nikahnya? Dan semua orang membutuhkan kepastian. Tapi kabar buruknya, ternyata di dunia ini tidak ada yang pasti. Yang pasti hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Contoh, ada orang berkata, aduh Pastor Lukas, di Indonesia sekarang banyak teroris. Ada gereja mau diledakkan dengan bom bunuh diri oleh teroris. Udah pindah Amerika saja. Mereka belum tahu. Di Amerika juga, saudara tahu, ada anti Asia, ada persoalan dan sebagainya. Benar, tidak ada di dunia tempat yang aman, tidak ada di dunia tempat yang pasti, hanya ada di dalam Yesus kepastian. Katakan amin. Makanya ada orang berkata, setiap bom bunuh diri selalu pasti sasarannya mana? Gereja. Dan Anda tahu, selalu bom bunuh diri teroris sasarannya gereja. Rupanya kaum teroris tahu bahwa jalan ke surga harus melewati gereja. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, amin. Makanya jangan kalah sama teroris. Teroris saja pilih mati di gereja. Tapi sayangnya ada orang Kristen takut ke gereja karena takut ketularan COVID. Tapi saudara yang hadir hari ini, saudara adalah orang-orang pemberani. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, amin. Yesus memberi kepastian di tengah ketidakpastian. Banyak agama hanya berkata, moga-moga kamu selamat. Insya Allah kamu selamat. Tapi dalam Yesus dia beri kepastian. Kematian dan kebangkitan Yesus memberi kepastian. Kepastian apa? Yesus memberi kepastian keselamatan. Bukan moga-moga, tapi pasti. Kata bersama sekeras pasti. Lalu juga penerimaan, apapun kesalahan kita, apapun kejatuhan kita, asal kita mau datang pada Yesus, dia terima kita. Bahkan penyertaan serta pertolongannya, bahkan masa depan yang indah. Walaupun kita harus melewati berbagai masa sulit, tapi percayalah Yesus memberi kepastian masa depan yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Satu kali saudaraku, ada seorang pilot Amerika, terpaksa dia menerjunkan dirinya dari pesawat tempurnya karena keadaan yang sangat buruk. Dan Anda tahu saudara, pada waktu dia terjunkan dirinya dengan parasut, ternyata dia jatuh di semak-semak di tengah hutan yang lebat. Dan dalam keadaan begitu dia ketakutan kemana jalan keluarnya untuk menyelamatkan dirinya. Rupanya ada penduduk lokal yang melihat, saudaraku, pilot itu dengan parasutnya turun. Lalu penduduk ini mau menolong. Dia bawa golok. Lalu penduduk ini mulai menebas semua semak yang dia lewati untuk menuju kepada pilot tersebut. Dan begitu ketemu dengan sang pilot ketakutan dan teriak, di mana jalannya? Di mana jalan keluarnya? Lalu sang penolong itu balik berkata, tidak ada jalan. Sayalah jalannya. Ikuti saya, maka kamu akan menerima ketahui jalan keluarnya.
Dan betul akhirnya pilot itu mengikuti si penolong itu. Penolong itu terus menebas lagi semak-semak. Dan akhirnya mereka berhasil keluar dari hutan yang sangat lebat tersebut. Tahukah Anda, tidak ada jalan orang diselamatkan. Tapi puji Tuhan, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah turun ke dunia. Dia rela mati buat saudara dan saya. Yesuslah jalan buat saudara dan saya. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Bagaimana cara menerima kepastian dari Yesus? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapapun Anda yang mendengarkan khotbah ini, mari bukalah hatimu bagi Yesus. Kalau Anda sudah lama jauh dari Tuhan Yesus, kembalilah kepada Yesus. Lalu mempercayakan diri kepada Yesus. Bukan cuma percaya Yesus, tapi percayakan hidupmu. Dan berjalan dalam kepastian bersama Yesus. Assurance is the fruit of faith. Kepastian atau jaminan adalah buah dari iman. Saat kita beriman pada Yesus, maka kita bisa berjalan dalam sebuah kepastian. Yesus memberi kepastian di tengah ketidakpastian. Yang kedua, mengapa harus Yesus? Yohanes 8 ayat 31-32. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, bukan cuma sekali, tapi harus continue, tetap. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Then you will know the truth. And the truth will make you free. Kebenaran Yesus yang kita terima akan memerdekakan hidup kita. Yang kedua, mengapa harus Yesus? Karena Yesus pemberi kebenaran di tengah ketidakbenaran. Yesus pemberi kebenaran di tengah ketidakbenaran. Kebenaran itu ibarat lampu di tengah kegelapan. Kebenaran itu ibarat rambu-rambu lalu lintas yang akan mengamankan dan mencegah kita dari kejatuhan. Dan apa yang baik di mata orang ternyata belum tentu benar di mata Tuhan. Dan Yesus adalah standar kebenaran. Lihat bagaimana ketika pemerintah Amerika melegalkan aborsi. Tapi tetap di mata Tuhan itu sesuatu yang salah. Orang mungkin berkata, oh sekarang drugs sudah banyak dilegalkan oleh pemerintah Amerika. Tapi apa yang kelihatannya baik belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tetap itu dosa. Bahkan ketika pemerintah melegalkan sejenis, tetap itu dosa di hadapan Tuhan. Nah, Yesus adalah sumber kebenaran yang sanggup membenarkan kita serta mengajar kita hidup dalam kebenarannya. Sadarkah Anda bahwa dosa akan mencuri dan mengambil, merampas banyak hal dari hidup kita? Sebaliknya kebenaran justru akan menambah nilai tambah dalam diri kita. Ingat tentang perumpamaan anak yang terhilang. Ketika dia jauh dari Tuhan, dari bapaknya, dia berbuat dosa, lihat, maka habis semua. Dosa merampas statusnya, martabatnya, berkatnya, dan masa depannya. Tapi puji Tuhan saat anak yang terhilang kembali kepada Bapa, dia bertobat, maka kebenaran mengembalikan status, mengembalikan martabat dan berkat, dan masa depannya. Dan bagaimana cara kita menerima kebenaran dari Yesus di tengah-tengah ketidakbenaran? Open-minded bagi kebenaran Alkitab. Saudara, jangan terus Anda berkata, oh ini yang aku percaya benar. Belum tentu benar. Mari kita terbuka bagi kebenaran Alkitab. Apa yang kelihatannya oke, belum tentu benar di hadapan Tuhan. Buang semua pembenaran diri kita sendiri. Saudaraku, ada banyak orang tidak bisa merdeka dalam kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena dia punya pembenaran diri sendiri. Dia berkata, oh I am okay dengan apa yang saya anggap benar. Mari kita belajar, tinggalkan pembenaran diri sendiri. Kenapa? Karena kebenaran Tuhan seperti operasi. Menyakitkan di awal, tetapi menyembuhkan. Sementara dosa dan kebohongan seperti painkiller, pembunuh rasa. Pembunuh rasa sakit, tapi efeknya tetap penyakitnya ada dan akan semakin kronis. Kita harus terbuka bagi kebenaran Tuhan dan buang pembenaran diri sendiri.
dan berdiri teguh di atas kebenaran. Jangan cuma pada waktu masa lampau, tapi harus selalu senantiasa mau berdiri teguh di atas kebenaran. Saudara, ada seorang artis dari London, Inggris, bernama Seyi Omoba. Dan dia seorang artis Kristen yang terkenal di Eropa. Dan ternyata tahun 2019, dia memerankan dalam film The Color Purple dengan sebuah film seri, dan ternyata dia memerankan peran seorang wanita lesbi. Dan akhirnya ada adegan ciuman dengan artis wanita yang lain di film itu. Dan dia melakukan. Tetapi akhirnya kelompok LGBT mulai marah. Kenapa? Karena ternyata mereka menemukan pada tahun 2014, saudaraku, ternyata Seyi Omoba, dia memposting di sosial medianya tentang pandangan iman Kristennya. Dan dia mengutip ayat Alkitab bahwa homoseks lesbi itu adalah dosa. Dan Anda tahu akhirnya dia diprotes oleh begitu banyak kelompok-kelompok itu, dianggap munafik. Akhirnya Seyi Omoba dipecat, dikeluarkan oleh produser filmnya. Dan Anda tahu akhirnya keadaannya menyedihkan. Dan saudaraku, kita terus perlu belajar dari peristiwa ini. Jangan saja hanya hari kemarin saudara berdiri atas firman, tapi sampai selamanya tetap teguh atas firman Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Yang ketiga, mengapa harus Yesus? Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapakah pencuri? Inilah iblis. Mencuri sukacita, mencuri keselamatan, mencuri kebahagiaan, kesehatan. Yesus berkata, aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang untuk memberikan hidup. Kata bersama-sama keras, hidup. Kurang keras, hidup. Yang ketiga, Yesus pemberi hidup di bumi dan di sorga. Tahukah Anda bahwa kata hidup dari kata zoe, bahasa Yunaninya, yang Yesus berikan bukan hanya nanti di sorga waktu kita mati. Tetapi hidup atau zoe itu artinya sekarang. Kata bersama sekarang, sekarang. Waktu kita ada di dunia ini. Kehidupan apa yang Yesus berikan? Hidup kekal setelah kematian. Bagi banyak orang kematian menakutkan. Tapi bagi orang percaya Yesus, kematian adalah sebuah keuntungan. Lalu juga hidup berkelimpahan. Kelimpahan tidak hanya bicara tentang yaitu uang atau kekayaan. Tapi limpah kebahagiaan, limpah sukacita, limpah kerukunan, limpah teman-teman yang baik, limpah dengan semua anugerah Tuhan. Itu adalah kehidupan yang Tuhan mau berikan. Bahkan hidup berbuah lebat. Tidak hanya hidup bagi diri sendiri, tapi buah itu dicicipi, dinikmati oleh orang-orang lain. Dan Anda tahu itulah zoe, kehidupan yang Tuhan mau berikan. Bukan hanya nanti di sorga, tapi di dunia ini. Yang mau terima kehidupan dari Yesus, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, bagaimana Yesus memberi kita kehidupan? Dia rela mati buat saudara dan saya. Kematian Yesus memberi kehidupan bagi kita. Dan maaf kata, banyak anak Tuhan menganggap remeh kematian Kristus di kayu salib. Itu sebabnya mereka gampang jatuh dalam dosa karena tidak menghargai korban Kristus. Tahukah Anda, ada beberapa peneliti dokter di Amerika yang meneliti tentang proses kematian Yesus. Bagaimana Yesus disalibkan, penderitaannya seperti apa. Dan akhirnya mereka tulis dalam Journal of American Medical pada tahun 1986 dengan sebuah tema On the Physical Death of Jesus Christ. Kematian Yesus dalam tubuh jasmani. Anda bisa Google. Ternyata mereka meneliti dengan baik seperti apa Yesus waktu disalibkan. Tahukah Anda bahwa Yesus dimakotai dengan mahkota duri? Saudara, bayangkan betapa sakitnya Yesus. Saya bawa mahkota, ini bukan mahkota, ini semak duri dari Yerusalem.
yang saya dapatkan di Taman Getsemani, tempat Yesus berdoa semalaman dan akhirnya ditangkap. Dan tour guide kami berkata, ini loh pastor, yang dipercaya semak ini. Dan lihat ini duri-durinya tajam. Tapi saya sudah agak tumpulkan supaya, karena waktu saya pertama aja hampir keluar darah. Dan Anda bisa bayangkan, satu jarum sontek aja kena kepala kita, betapa sakitnya. Tapi Yesus rela dimahkotai duri, karena dia cinta saudara dan saya. Bahkan juga ternyata saudaraku, Yesus juga dicambuk. Dan cambuk Yesus seperti apa? Saudaraku, inilah cambuk Yesus. Saudaraku, seperti ya ada benangnya, ada talinya, dan Anda tahu ada banyak di ujungnya besi-besi tajam. Dan ada saudaraku tulang-tulang yang waktu cara pemukulannya, lihat ini saudaraku, 2 orang tentara Romawi yang gede-gede menghajar. Dan inilah prosesnya, tubuh Yesus hancur. Berikutnya lagi, Yesus memikul salib. Dan salib yang dipikul Yesus adalah bentuknya yang horizontal, yang disebut patibulum. Dan ini beratnya rata-rata 35 kilogram. Yesus sudah hancur, kehabisan darah, kehabisan tenaga. Lalu kemudian makanya dia harus memikul 35 kilogram. Dia jatuh berkali-kali, dia diikat demikian. Waktu dia jatuh, kepalanya pun juga akan kebentur. Berikutnya lagi, tahukah Anda tangan Yesus dipaku dengan pakunya antara 5 sampai 7 inci. Itu sekitar 13 sampai 18 cm. Dan itu dihujamkan dan mengenai saudaraku, yaitu urat-urat utama tangan Yesus. Betapa sakitnya. Dan Anda tahu next, kaki Yesus juga saudaraku dipaku di kayu salib. Dan Anda tahu berikutnya, Yesus itu sudah tergantung dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore baru mati. 6 jam di atas kayu salib, tubuhnya hancur. Dan untuk dia bisa bernafas, dia harus angkat badannya. Dan Anda tahu punggung Yesus sudah hancur. Dan Anda tahu dia harus menggesek dengan kayu salib yang kasar. Betapa sakitnya. Berikutnya, bahkan Yesus ditombak pada bagian terakhir, di bagian hatinya. Dan itu keluar darah campur air. Dan Anda tahu dalam dunia kedokteran, ini benar-benar sudah penyiksaan yang paling berat. Kalau orang dipancung, langsung mati. Nggak kerasa terlalu sakit lama. Tapi kenapa justru disalib? Supaya orang itu nggak langsung mati. Tapi dianiaya dan merasakan rasa sakit yang panjang. Tahukah Anda, kenapa Yesus rela mati? Karena dia cinta saudara dan cinta saya. Maukah kita menyanyiakan korban Kristus? Hari ini ambillah keputusan. Aku mau cinta Yesus sampai selama-lamanya. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kesimpulannya, tujuan utama Tuhan memberi kita pengaruh bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk membawa semua orang datang kepada Yesus. Mengapa harus Yesus? Karena yang pertama, Yesus pemberi kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Tidak ada yang pasti di dunia ini, hanya Yesus yang pasti. Yang kedua, Yesus pemberi kebenaran di tengah ketidakbenaran. Dan yang ketiga, Yesus pemberi hidup di bumi dan di sorga. Siapa mau mengambil keputusan? Aku mau cinta Yesus. Aku mau mengasihi Engkau Tuhan. Aku mau gunakan setiap pengaruh yang aku miliki untuk membawa orang datang kepada Yesus. Yang mau angkat tangan saudara, kita beri tepuk tangan